Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang telah memudahkan langkah kita untuk bisa berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid dalam rangka mempelajari agama kita yang kita cintai ini. Dan itu tidak ada keutamaan yang besar kecuali ketika kita diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man goda ilal masjid la yuridu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimal khaira kana lahu ka'ajri umratin taman." Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti pahala umroh. Dalam riwayat yang lain, pahalanya seperti pahala haji. Maka kita ketika melangkahkan kaki ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, kita mendapatkan keutamaan pahala haji dan umroh. Akan tetapi ini sekedar pahala, tidak menggugurkan rukun Islam yang kelima, tidak menggugurkan kewajiban kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, semua kita pasti menginginkan masuk surga. Tidak ada di antara kita kecuali kita ingin masuk surga. Terlebih lagi ketika kita masuk surga, kita ingin membawa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang
telah menemani kita selama hidup di dunia. Mereka adalah tidak ada lain keluarga, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan seterusnya. Maka keinginan masuk surga bersama keluarga bukan hal yang mustahil. Keinginan yang mulia, cita-cita yang tinggi, dan ini bisa kita dapatkan. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan kupas buku kecil yang sudah kami tulis dengan judul Masuk Surga Bersama Keluarga. Sebelum kita bedah, mohon para hadirin duduk yang masih kosong maju ke depan, merapat, karena masih banyak yang berdiri di atas dekat tangga, itu mengganggu jalan. Jadi lebih baik merapat ke depan, memberikan kesempatan saudara-saudara kita yang baru datang. Panitia tolong dikondisikan agar tidak menumpuk di belakang, yang masih kosong maju ke depan. Sudah dapat bukunya semua? Sudah. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat silakan turun lagi, ambil buku. Sudah ya? Baik. Silakan Bapak Ibu buka halaman 3. Dibuka bukunya halaman 3. Kabar gembira tentang indahnya surga. Allah telah mengabarkan di dalam beberapa ayat tentang berita gembira tentang surga ini. Dan itu sangat banyak beritanya di dalam Al-Quran. Di antaranya kami nukilkan satu ayat tentang bagaimana Allah sudah memberikan kabar gembira tentang surga kepada kita semua. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون." Di antara berita tentang surga, tentang indahnya surga, Allah berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka telah disediakan surga-surga. Jadi saudaraku, Allah memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Apa untuk mereka? Sudah disediakan surga. Bagaimana sifat surganya? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apalagi sifat surganya? Mereka diberikan makan makanan. Setiap kali diberikan rizki berupa buah-buahan, mereka mengatakan ini adalah rizki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Artinya, apapun yang kita minta di surga, Allah akan kabulkan. Ini menunjukkan bahwa kabar gembira tentang surga itu telah datang dan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang beramal soleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau seorang ulama yang tinggal di
Arab Saudi dan sudah meninggal dunia. Beliau gurunya dari Syekh Utsaimin. Gurunya siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, di dalam ayat ini disebutkan berita gembira berupa surga yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sebab untuk meraihnya adalah dengan iman, dengan amal soleh. Tidak ada cara untuk meraih kabar gembira ini kecuali dengan keduanya, iman dan amal soleh. Jadi saudaraku, kita bisa mendapatkan surga ini dengan dua cara. Satu, iman. Dua, amal soleh. Dan ada faktor yang ketiga, kasih sayang, rahmat dari Allah. Jadi sebab masuk surga, iman, amal soleh. Yang ketiga apa? Kasih sayang, rahmat dari Allah. Jadi apakah bisa saya membawa keluarga saya ke surga? Saya gandeng tangan istri saya ke surga, tangan suami saya ke surga? Bisa. Anak-anak saya bawa ke surga? Bisa. Tapi syaratnya apa? Iman, amal soleh, kasih sayang Allah. Ini tiga cara agar kita bisa membawa keluarga ke surga. Tadi akan kami jelaskan lebih terperinci lagi. Baik, selanjutnya saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan di permukaan bumi bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bapak, kenapa kita hidup di dunia? Untuk apa? Hah? Kita hadir di dunia untuk apa? Beribadah. Makan minum? Enggak. Iya. Apa lagi? Beranak pinak, menikah, punya anak, betul? Apakah Allah ketika menciptakan kita ke dunia ini untuk suatu yang sia-sia, main-main saja, senang-senang? Tidak. Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk sebuah tujuan yang agung, beribadah kepada Allah. Yang ibadah ini puncaknya, tujuan besarnya mendapatkan surga Allah yang maha luas, surga Allah yang maha indah. Ini tujuan besar kita. Sehingga saudara-saudariku kaum muslimin, semua aktivitas kita di dunia tujuan akhir bermuara pada satu titik. Apa itu? Surga. Antum mau jadi pebisnis, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, apa lagi? Mau jadi pendidik, tujuan akhir ya surga. Ini yang kadang kita lalai. Kita bekerja, kita beraktivitas, berbisnis, berusaha, tapi tidak menggantungkan hati-hati pimpinan, pasukan. Hati-hati mereka terikat dengan akhirat sekalipun fisiknya di dunia. Ini saudaraku,
apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, puncaknya adalah mendapatkan surga. Yang ibu-ibunya sebagai istri, sebagai ustazah, guru, apapun kegiatan, puncak akhirnya mendapatkan surga. Jangan sampai kita tidak punya cita-cita tertinggi untuk meraih surga. Sesukses apapun kita, berhasilnya kita di dunia, kalau tidak dapat surga, percuma. Itu bukan orang yang sukses. Pendidikan kita tinggi, sekolah kita di luar negeri, usaha kita di mana-mana, bisnis di mana-mana, tapi tidak selamat dari neraka, tidak masuk surga, Anda bukan orang yang sukses. Karena surga puncak cita-cita kita tertinggi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung. Bapak Ibu, sekarang barangkali di antara kita ada yang pesimis dengan kehidupan dunia. Betul? Bahkan ada tagline apa itu? Indonesia gelap. Nah, pesimis dengan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Rasa-rasanya ekonomi kita sebentar lagi akan terpengaruh dengan perang dengan itu. Jangan khawatir, karena Anda cita-cita tertinggi surga, bukan dunia. Kita takut bentar lagi pensiun, kita takut nanti saya di PHK. Cita-cita kita paling tinggi surga Allah, bukan dunia. Para sahabat, mereka fisiknya di dunia, hati mereka terikat dengan akhirat. Lihatlah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, saudagar, sahabat yang kaya, tidak sungkan-sungkan, tidak sayang-sayang sedekah, mewakafkan hartanya, bahkan tanahnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada di kota Madinah yang pahalanya terus mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka hatinya sudah akhirat, tidak takut dengan dunia, karena cita-cita yang kita kejar masuk surga. Maka saudaraku, kehidupan dunia yang sementara ini jangan membuat kita lalai dengan akhirat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Kemarin hari Sabtu sudah bagi rapot? Sudah bagi rapot belum di sini? Belum. Oh, beda berarti ya, Bekasi sama Karawang. Orang tua melihat nilai anaknya, rapotnya bagus, bahagia tidak? Bahagia, senang. Bahkan anaknya mungkin dibangga-banggakan ke orang lain, betul? Ke teman-temannya, rapotnya diposting. Karena zaman sekarang kan zaman posting.
Dia banggakan, anak saya dong, lihat nilainya sekian, ranking 1. Masih ada tidak ranking? Sebagian masih ada atau enggak ada? Kalau pendidikannya bagus, nilainya bagus, tidak masuk surga, apa manfaatnya? Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Kesuksesan dunia bukan kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Jelas sampai sini? Baik. Lantas bagaimana caranya kita masuk surga bersama keluarga? Halaman 10. Bagaimana caranya masuk surga bersama keluarga? Ini menjadi pertanyaan yang berulang-ulang. Pak Ustadz, gimana caranya? Suami saya belum mau diajak ngaji, istri saya belum mau pakai jilbab, padahal saya ingin menggandeng tangannya ke surga. Anak saya sudah besar, hidup di era digital, sudah susah mengarahkan anak. Bagaimana caranya saya bisa bawa keluarga ke surga? Padahal tantangan di zaman ini sangat-sangat menantang. Berikut kami berikan berbagai cara agar kita masuk surga bersama keluarga. Cara yang pertama, jadilah suami dan istri yang saleh salehah. Jadilah suami dan istri yang saleh salehah. Bila kita ingin masuk surga bersama keluarga, pondasi awalnya itu dimulai dari pasangan. Dimulai dari pasangan suami dan istri. Suami mencari istri yang solehah, istri mencari suami yang soleh. Karena kalau nanti mereka dapatkan pasangan-pasangan yang soleh-soleha, hasil pernikahan ini melahirkan anak-anak yang insya Allah juga soleha. Bapak-bapak sudah nikah semua? Masih ada yang bujangan? Nah, ini masih bujangan. Nah, bujangan itu auranya itu beda, kelihatan. Tapi yang udah bapak-bapak kelihatan nih. Gak mungkin ngaku bujangan. Dulu bapak-bapak yang sudah menikah, saat menikah, kriteria yang bapak-bapak tetapkan untuk cari istri, kriterianya apa? Hah? Jujur, dulu pas awal nikah nyari istri itu yang kayak gimana? Cantik, ya Allah. Nomor 1 cantik. Cantik nomor 1. Dapat nggak? Enggak. Curhat. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Ibu-ibu dibilang nggak cantik sama suaminya. Ketika kita akan membangun keluarga untuk dibawa ke surga, diawali sejak sebelum menikah. Cari pasangannya, kriteria utama soleh dan soleha.
Ini pondasi sebelum kita berbicara kemana-mana. Soleh dan soleha. Kenapa soleh dan soleha? Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan penjelasan, jika laki-laki ingin menikah, maka Nabi kita mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena alasan 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena kekayaannya, walihasabiha, karena keturunannya, walijamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Fatfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, maka kamu akan beruntung. Nabi menyebutkan umumnya manusia menikahi wanita alasannya 4. 1, karena kaya. Betul Bapak-bapak? Betul. Dapat enggak? Dapat. Alhamdulillah. Karena keturunan baik-baik. Bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya juga baik. Kita nikahi. Karena kalau dapat mertua tidak baik, enak gak rumah tangga kita? Apalagi lidah mertua kan panjang ya. Tahu pohon lidah mertua, ibu-ibu? Tahu kan? Nah, panjang apa pendek pohonnya? Panjang. Itulah lidah mertua tuh nggak enak. Maka cari istri, calon istri yang keturunan baik. Ketiga, karena kecantikannya. Normal, laki-laki cari yang cantik? Normal. Ya. Yang enak dipandang, enak dilihat. Apalagi? Ya, pokoknya kita lihat seneng. Itu umumnya manusia mencari istri seperti itu. Karena kekayaan, keturunan, kecantikan. Yang keempat, karena agama. Agamanya bagus. Maka Nabi bilang, pilih yang bagus agamanya, kamu akan beruntung. Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Hadisnya menggunakan kalimat fatfara. Fa alif zo fa ra. Fatfara. Fatfar itu secara bahasa Arab artinya menang. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, kamu akan menang. Maksudnya menang, beruntung. Kalau milih istri yang beragama, beruntung, menang kamu. Bisa masuk surga. Jadi pasangan itu harus satu nyawa. Satu nyawa maksudnya satu jalan. Keinginan kita terbesar akhirat, dan itu tidak mungkin didapat kecuali pasangan-pasangan yang punya ilmu agama, yang agamanya bagus. Jadi bapak-bapak beruntung kalau punya istri bagus agamanya, menang kita. Jadi jangan menolak nasihat, masukan dari istri. Apalagi kalau istri kita
agamanya baik. Terima. Ya, terima. Bersyukur kalau dinasehati istri. Bapak kalau istri nasehatin, didengarkan tidak istrinya? Dengerin Pak Ustadz sambil tidur. Karena ibu-ibu, tempat menyimpan rahasia paling baik itu suami. Jadi kalau ibu-ibu mau cerita, mau nyimpan rahasia ke suami. Kenapa? Suami itu cepat lupa. Baru diceritain tadi malam, pagi ditanya, tadi malam saya cerita apa? Aduh, apa ya? Cepat lupa. Tempat menyimpan rahasia paling baik. Dan bapak-bapak kalau istri cerita, dengarkan. Walaupun ngantuk, walaupun capek baru pulang kerja, dengarkan. Karena memang sifat wanita senang cerita. Betul? Senang dia. Kalau bapak-bapak dengarkan ceritanya, dia akan bahagia. Ya, walaupun tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Udah cair belum ibu-ibu? Belum, sebentar lagi ya. Nah itu. Di sini pentingnya kita cari pasangan yang bagus agamanya, maka kamu akan menang. Bisa membawa keluarga sampai ke surga. Baik, Bapak-bapak. Kalau kita dihadapkan pilihan, ada wanita yang akan kita lamar, agamanya bagus tapi wajahnya pas-pasan. Yang kedua, wajahnya cantik, agamanya pas-pasan. Pilih mana? Yang ke satu atau kedua? Serius? Yakin pilih yang cantik, agama pas-pasan? Apa pilih yang pertama? Wajah pas-pasan, agama bagus. Pilih mana? Jujur. Hah? Yang mana Pak? Kedua apa satu? Agama ini harus jadi prioritas. Prioritas. Pilihan paling utama. Pak Ustadz, saya mah yang cantik nggak apa-apa, agama pas-pasan, nanti saya ajarin. Kenyataannya kalau sudah nikah bisa ngajarin istri? Susah. Diajak baca Quran bareng, mau istri? Belum tentu. Maka prioritas tetap agama. Adapun wajahnya yang pas-pasan, zaman sekarang banyak cara agar istri cantik. Belikan dia skincare. Krim pagi, krim duha, krim siang, krim malam. Belikan eyeshadow, eyeliner, maskara, lip gloss, ya. Paham Bapak? Aduh, nggak paham. Jadi ibu-ibu selama ini nggak pernah dibelikan paket skincare, Bu? Enggak, ya Allah. Belikan Pak. Itu dia nungguin ngeliatin iklan 22. Sekarang kalau apa? Bulan 7. 77. Belikan, banyak promo. Paket-paket supaya istri cantik. Karena semua wanita itu cantik. Betul? Betul. Semua laki-laki ganteng. Betul? Betul. Maka jadikan agama prioritas. Begitu juga dengan wanita ketika dia mencari jodoh. Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Wahai para orang tua, jika datang kepadamu
laki-laki yang bagus agamanya, yang engkau senang akhlaknya, maka nikahkanlah putri-putri kalian kepada laki-laki tersebut. Apa kriterianya? Kalau datang kepadamu laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan. Ini pondasi dasar agar kita bisa membawa keluarga ke surga. Laki-laki yang bagus agamanya, setelah menikah dia akan paham. Wanita kalau kita nikahi, tanggung jawabnya berpindah dari bapaknya kepada suaminya. Betul? Tanggung jawab pendidikan. Wanita dinikahi laki-laki, tanggung jawab menasehati, pindah ke suami. Yang kedua, tanggung jawab makan minum dari bapaknya pindah ke suaminya. Suami yang memberi nafkah. Ini laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Sehingga kalau kita memilih pasangan-pasangan soleh solehah, insya Allah kita bisa bawa suami kita, istri kita ke surga bersama. Ustadz, sekarang gimana? Saya sudah menikah, suami saya tidak sesuai harapan, atau yang laki-laki yang bara bapak istrinya tidak sesuai keinginan, tidak sejalan. Bagaimana bisa membawa mereka tetap ke surga? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah menikah dan dulu tidak memilih berlandaskan agama kesolehan, maka sekarang sama-sama belajar. Jangan putus asa. Melihat suami belum mau ngaji, melihat istri belum mau ngaji, jangan putus asa. Terus sama-sama belajar, terus sama-sama mencari kebaikan, menuntut ilmu agama, agar kita sama-sama bisa membawa keluarga masuk ke surga. Yang kedua, cara agar kita bisa membawa keluarga ke surga, jagalah keluargamu dari api neraka. Jagalah keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu, tantangan kita di zaman sekarang, tantangannya 4. 1, tantangan teknologi. Ini paling besar, PR paling besar, teknologi. Anak-anak kita sudah pandai main HP, bahkan bapaknya diajarin. Pak, tahu nggak tuntung sahur? Tahu tuntung sahur? Nggak tahu? Tantangan teknologi, terutama HP, media sosial. Terkadang kalau kita sebagai orang tua tidak terjun ke dunia mereka, permainan mereka, anak-anak kita menjadi anak-anak yang susah diatur. Karena mereka berinteraksinya dengan HP, dengan benda. Dulu kita kecil mainannya apa Pak? Kelereng, 7 pahlawan. Tahu 7 pahlawan? 7 pahlawan itu dulu saya kecil
Batu disusun 7, batu bata yang udah pecah-pecah, dilempar pakai bola kasti. Kalau dia jatuh, lari semua. Yang jaga dia harus nyusun lagi 7, sementara teman-temannya lari, ngumpet. Dia tugasnya nyari siapa yang ngumpet-ngumpet. Kalau dia lengah, dihancurin lagi, susun lagi. Itu permainan anak-anak kita. Sekarang permainan kita dulu. Sekarang gimana mainannya? HP. Tantangan teknologi. Yang mereka lihat short. Kalau Instagram apa? Reels. Betul? Scroll. Pinter anak kita, scroll. Karena yang dilihat benda HP, maka interaksinya kurang dari sisi akhlak. Ada orang tua masuk, dia sibuk dengan HP. Orang tua ngajak makan, sibuk dengan HP. Senangnya di dalam kamar. Tantangan, jika kita tidak pintar-pintar menjaga keluarga dari tantangan teknologi, maka jangan harap kita bisa membawa keluarga hingga ke surga. Tantangan kedua, ekonomi. Bapak Ibu, ekonomi tidak bisa dibohongi. Kita butuh. Sebulan 2 bulan yang lalu, seorang anak membakar rumah orang tua gara-gara minta jajan, orang tuanya tidak punya uang. Tuntutan apa di sini? Ekonomi. Maka Bapak Ibu ingin mengarahkan anak dijaga dari api neraka, penuhi kebutuhan ekonominya. Kita sama-sama kerja keras. Walaupun orang-orang bilang Indonesia gelap, Indonesia susah, tidak. Rizki kita digantung di langit, bukan di bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Watlubu indallahi rizqa wabtagu indallahi rizqa. Carilah dari sisi Allah rizki kalian. Wa fis samai rizqukum, dan di langitlah rizki kalian. Cari. Tantangan kedua bagi keluarga, tantangan ekonomi, agar kita bisa jaga anak kita dari api neraka. Menyekolahkan anak, kalau di sekolah Islam bayarnya murah atau mahal? Mahal. Tantangan. Kita ingin jaga anak kita dari api neraka, sekolahkan di sekolah Islam. Cuma tantangannya bayarannya mahal. Berarti apa? Bapak Ibu harus lebih kerja keras agar anak kita terbimbing. Ustadz, saya ingin sekolah anak saya di rumah, homeschooling. Bisa? Bisa. Bapaknya sibuk, masuk jam 7, pulang jam sore jam 4. Sudah pulang. Kerawang macet nggak? Macet. Sampai rumah jam berapa? Setengah 7, jam 7. Capek? Anak minta belajar, bisa? Tantangan kita ekonomi. Sekolahkan di sekolah yang benar, tapi harus punya modal. Apa itu? Ekonomi. Tantangan ketiga, ketika kita berbicara jaga keluarga dari api neraka, selain tantangan teknologi, tantangan ekonomi, tantangan emosional, psikologi anak.
Anak sekarang karena mainnya HP, emosionalnya lebih meledak-ledak. Apalagi dengan adanya game online. Orang main game kalah, mukul apa? Meja. Emosional. Maka anak yang kecanduan game, emosionalnya dia lebih tinggi karena biasa untuk mukul meja. Maka orang tua ketika ingin menasehati, masuk ke dunia mereka agar emosional anak itu stabil, jangan sampai meledak-ledak. Rumah orang tua dibakar gara-gara tidak diberi jajan, emosi. Jadi bagi yang punya anak-anak sudah remaja, anak remaja itu diajak dialog, bukan lagi main pukul. Sudah tidak tepat. Tapi diajak diskusi agar emosionalnya itu bisa terjaga. Tantangan keempat, agar kita bisa menjaga keluarga dari api neraka, yaitu tantangannya agama. Anak kita interaksinya dengan mesin HP, pasti nilai-nilai agama banyak yang ditinggalkan. Anak melihat konten-konten yang tidak baik, betul? Short, reels, dan lain-lain. Tantangan agama, mereka belum bisa memilih mana benar, mana salah. Apalagi zaman sekarang konten-konten itu bertebaran. Karena manusia zaman sekarang yang penting viral. Masalah benar atau salah belakangan, betul? Kenapa yang penting viral? Karena kalau sudah viral, value-nya di situ. Tahu value? Nilai harganya justru di viralnya itu. Masalah benar salah itu nomor sekian. Kalau kita sudah viral, kita dapat value. Diundang kemana-mana. Stasiun televisi diundang ke sini. Karena sudah viral. Dapat duit. Nah, tantangan kita agama. Jangan sampai anak kita terbawa-bawa viral, moral digadaikan. Moral digadaikan. Baru-baru saja seorang siswi sekolah Islam full day. Ketika sekolah pakai jilbab. Pulang ke rumah lepas jilbab, ngonten dengan pakaian yang tidak pantas dilihat, tapi belakangnya logo sekolahnya. Yang penting viral. Agama tantangan tersendiri bagi para orang tua di akhir zaman, di era digital, agar kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Inilah 4 tantangan utama di zaman sekarang. Karena itulah berhubungan dengan tantangan agama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ajari, didiklah mereka. Jaga dari api neraka maksudnya ajari dan didiklah mereka, yaitu keluarga. Maka zaman sekarang Bapak Ibu kita tidak bisa diam ketika anak pegang HP. Cek, awasi. Kalau perlu dibatasi. Anak Bapak Ibu ada berapa yang paling banyak anaknya?
Berapa Pak? Anak Bapak Ibu yang paling banyak, berapa jumlahnya? 5, yang punya anak 5, angkat tangan. Nah 5, 6. Masih 5. Paling banyak 5. 6 enggak ada. Panitia mana hadiahnya? Nah tadi yang 5 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. 4 ya, bawa, kasih hadiah. 7, ada 7. Berapa Pak? 7. Berarti sama saya. Ya. Yang 7 kasih. Yang 5 perwakilan 2 kasih. Anak kita 7, 5. Siapa yang sudah dikasih HP sejak SD? Ada? Jujur, anak kita sudah punya HP walaupun masih SD. Ada? Ini tentunya masalah tersendiri Bapak Ibu. Anak kecil sudah megang HP. Awasi, batasi. Bahkan kita temani ketika mereka bermain HP. Karena masalah sekarang, tantangan besar teknologi ini, HP. Ya. Bapak yang punya anak 7, gimana Pak? Sudah dikasih HP belum? Belum. Paling tua umur berapa? Anak pertama SMA kelas 2. Kita harus kuat. Memang tidak mungkin anak kita lepas dari HP, tapi kita bisa mengatur bagaimana anak itu menggunakan HP. Saya sendiri sudah bilang ke anak-anak, kalian tidak akan Abi belikan HP sampai lulus SMA. Karena kalau sudah lulus SMA, dia ke jenjang yang lebih tinggi, HP itu suatu yang dibutuhkan buat ngerjain tugas dan lain-lain. Kuliah kan lebih kompleks ya. Kalau pesantren masih bisa. Nah kadang kalau di rumah dia juga pengen seperti anak-anak yang lain main HP, kita batasi. Jangan tiap hari dikasih HP. Ada waktunya. 1 pekan 2 kali. Misalnya libur sekolah kapan? Jumat dan Ahad. Ya, karena anak saya itu liburnya Jumat Ahad. Hari Sabtu tanggung sebenarnya, tapi Jumat Ahad ya itu ketetapan sekolah. Dan itu pun tidak 24 jam selama hari Jumat kita kasih HP, tidak. Dibatasi lagi berapa lama durasinya, ya 30 menit atau seterusnya, dengan tetap pengawasan. Lihat apa sih Bapak-bapak, bisa nggak ngecek riwayat tontonan? Bisa? Kalau kita nggak tahu caranya, harus belajar karena untuk mengawasi anak-anak ya. Nah itu cara kedua agar kita membawa keluarga ke surga. Jagalah keluargamu dari api neraka. Cara ketiga agar kita bisa membawa keluarga ke surga, jalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Jalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, membuka komunikasi dengan anak merupakan sebab keluarga kita baik sehingga bisa dibawa ke surga.
Karena anak awal lahir ke dunia mereka dalam keadaan fitrah, tidak punya salah. Kedua orang tua yang membentuk karakter anak. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang lahir di permukaan bumi lahir dalam keadaan fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya yang membentuk anak itu jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi Bapak Ibu, anak kita lahir ke dunia itu putih, fitrah. Yang membuat anak jadi abu-abu, merah, kuning, bapak ibunya. Maka jagalah hubungan ayah, anak, ibu, anak harmonis. Jangan sampai ada anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya, anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ini gara-gara salah satu sebabnya tidak membangun komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Bapak Ibu, siapa anaknya Nabi Nuh yang tenggelam dengan banjir besar? Siapa namanya? Kan'an. Beliau anaknya Nabi Nuh yang tenggelam dengan banjir besar, hidupnya tidak serumah dengan Nabi Nuh. Ketika anak tidak serumah dengan orang tua, masalah terbesar nanti dalam masalah apa? Komunikasi. Hubungan tidak harmonis. Maka Bapak Ibu kalau punya anak jangan ditinggal di rumah neneknya. Jangan ditinggal di Jawa dengan alasan sekolah di sini mahal. Udah biar tinggal sama kakek nenek di kampung, sekolahnya murah. Jangan. Nanti ketika mereka sudah tumbuh remaja, dewasa, Bapak Ibu akan menyesal. Hubungan kedekatan kita dengan anak tidak terwujud. Ini sebab kadang-kadang orang tua mikirnya hemat. Mikirnya hemat, anak taruh kampung. Saya cari duit di Karawang. Tiap bulan dikirimin duit, aman, selesai. Tidak ada. Harus ada harmonis. Lihat Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Sampai ketika Ismail sudah tumbuh dewasa, bapaknya bilang, wahai anak, saya mimpi dalam tidurku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa jawaban Ismail? Lakukan wahai bapakku. If'al. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kenapa Ismail bisa nurut? Diajak bangun Ka'bah, nurut. Wa it yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Kenapa nurut Ismail? Karena dari kecil hidup bersama. Walaupun sempat terpisah, ditinggal di Mekah, tapi hidupnya selalu apa? Bersama, harmonis. Jadilah Ismail anak yang menurut. Sampai-sampai Ismail sudah menikah, Ibrahim main ke rumah Ismail. Ditanya istrinya Ismail, gimana suamimu?
Ismail suamiku tidak pernah ngasih nafkah yang cukup. Nah, itu jawaban siapa? Istrinya Ismail. Ibrahim pesan ke istrinya, kalau suamimu pulang, bilang tolong ganti palang pintu ini. Ismail datang, bapaknya sudah nggak ada, diceritain tadi ada pesan suruh ganti palang pintu. Ismail langsung paham, oh iya, berarti perintah dari bapak saya untuk menceraikan istri. Kenapa bapak anak ini paham istilah ganti palang pintu? Karena kedekatan. Gak mungkin paham istilah ganti palang pintu kalau anak sama bapak jauh. Gak mungkin. Saking dekatnya, komunikasi terjalan baik. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jalin hubungan yang harmonis dengan orang tua dan anak. Agar kita bisa sama satu visi, satu misi. Sama-sama mengejar akhirat, mengejar surga. Membawa keluarga masuk ke dalam surga. Bapak sama istri bapak-bapak ada kode-kode yang dipahami? Bapak paham nggak kalau istri ngasih kode? Istri tiap hari cuci piring, hari ini yang pecah piring, besok yang pecah gelas. Itu kode sebenarnya dari istri. Ngapa? Kodenya apa? Ngajak jalan-jalan. Dia sudah suntuk. Tahu suntuk? Suntuk itu apa ya? Bosen di rumah. Itu kodenya gitu. Kalau cuci piring hari ini yang pecah piring, besok pecah gelas, besok apa lagi? Oh itu kode minta jalan ya. Dari mana suami tahu itu kodenya istri begitu? Karena kedekatan. Maka menjalin hubungan yang harmonis antara keluarga bisa menjadi sebab kita membawa keluarga kita ke surga. Saling menasehati, saling mengarahkan, ya. Jadi bapak-bapak jangan remehkan ngajak istri jalan-jalan. Istri itu diajak jalan-jalan sudah seneng. Walaupun cuma naik motor keliling komplek, pulang-pulang ujungnya beli seblak. Bahagia istri, seneng. Karena kalau dia di rumah ngelihatnya pakaian kotor, cucian kotor, ngelihatnya anak belum mandi, bahagiakan istri. Jangan bapak-bapak doang yang jalan-jalan Senin sampai apa kerjanya? Jumat. Kerja di kantor, pabrik. Begitu Sabtu goes. Gotis, goes tipis. Goes tipis ke pantai. Istri ditinggal pulang maghrib. Minggunya ngapain? Mancing. Ya Allah. Istri juga perlu diajak. Dia butuh refreshing. Dia butuh penyegaran. Ajak jalan-jalan. Jadi kalau libur kerja Sabtu Ahad, yang pertama kita ajak istri. Sepakat? Setuju? Setuju. Ibu-ibu tuh suaranya paling kenceng. Berarti jarang diajak suaminya. Perhatikan istri. Karena seorang mukmin, laki-laki yang paling baik, apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai suami, yang paling baik kepada istrinya. Bukan istri tetangga. Yang paling baik suami kepada siapa? Istrinya, bukan kepada temennya. Kita
Baru gajian yang ditraktir siapa? Temen kantor. Ayo, habis pulang kerja ngopi dulu, ngopi. Nah, jangan, istri dulu ajak. Jangan kita baik sama teman, sama istri jahat. Maka bapak-bapak, istri itu harus dimuliakan. Beri dia nafkah. Nafkahnya istri 4. 1, tempat tinggal. Jangan numpang di rumah mertua, jangan. Berikan dia privasi, tinggal rumah terpisah dengan orang tua, walaupun ngontrak, karena dia lebih bahagia. Istri itu kalau di rumah terpisah dengan orang tua, dia bahagia. Kadang-kadang istri merubah settingan ruang tamu, sofa di sini, lemari di sini, itu sendirian Pak. Kuat istri itu. Baru seminggu bosen, dirubah lagi posisi pas bunganya di sini, sofanya di sini, sendirian. Itu dia bahagia dengan begitu. Maka bahagiakan istri dengan diberikan tempat tinggal walaupun ngontrak. Dengan tetap kita berusaha beli rumah. Nafkah kedua untuk istri. Nafkah berupa pakaiannya. Pakaian yang dipakai istri 3. Pakaian di dalam kamar, pakaian di dalam rumah, pakaian di luar rumah. Pakaian di dalam kamar, underwear, belikan. Atau kalau bapak tidak paham, kasih uangnya ke istri, beli underwear yang baru. Jangan yang sudah bolong-bolong masih dipakai. Pakaian di dalam rumah untuk istri tugas, cuci piring, nyapu, ngepel, belikan daster. Karawang panas kan? Panas. Cari bahannya yang adem, kencana ungu. Tapi kencana ungu yang grade paling bagus itu yang mereknya ungu, karena ada merah, ada hijau, ada ungu. Di sini ya nih, di lehernya. Pilihnya yang ungu. Jangan hijau, jangan merah, cepat sobek. Betul ibu-ibu? Kok tahu Pak Ustadz? Karena dulu saya jualan. Jualan saya kencana ungu. Yang ungu itu yang bagus grade-nya. Bahan adem, tidak gampang sobek. Bapak-bapak nggak tahu ya? Ya kalah sama ustadznya. Gagal. Kalau model yang agak kekinian, daster kekinian sekarang, Ditsi. Nah, setuju ibu-ibu? Tapi ngewornya susah, Ditsi itu susah. Ngewor, tahu ngewor? Mesennya itu rebutan. Itu pakaian dalam rumah. Pakaian luar rumah, belikan gamisnya. Untuk di luar rumah, jilbab plus gamis. Bahannya yang adem, bahan MTA, kainnya MTA, jet black, katun Jepang, ya. Kalau wolfie chiffon ya bolehlah. Hafal Ustadz ya? Oh, saya pemerhati dunia wanita. Bapak-bapak tahu bahan-bahan ini? Nggak tahu? La Allah. Istri saya itu kalau saya yang beliin baju pasti cocok. Karena seneng, pinter katanya milihnya. Nah, bapak-bapak juga harus pinter, cari baju-baju kesukaan istri, belikan. Itu nafkah berupa pakai. Jadi yang pertama apa? Tempat tinggal. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, makan minumnya.
Makan dan minum disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sarapan di Karawang, kalau dikasih sarapan istri nasi uduk, cukup gak? Cukup apa enggak? Cukup. Makan siang nasi putih, ikan masuk angin, sayur bening, cukup? Apa ikan masuk angin? Kembung. Cukup ya di Karawang? Mau ditambah buah? Cukup? Cukup. Makan minumnya termasuk kelengkapan makan minum. Piringnya, sendoknya, garpunya, gelasnya, kompor. Kompornya nggak usah yang mahal-mahal, kompor listrik nggak usah. Vicenza. Tahu Pak? Nggak tahu lagi ya. Kok bapak-bapak banyak nggak tahu? Saya yakin kalau bapak-bapak ini tipenya all in. Nih gaji, dah terserah. Gitu ya. Gitu. Kompor yang cukup lah, kompor gas. Ya. Pancinya panci biasa, nggak apa-apa, merek Jawa. Tahu merek Jawa? Tahu. Nggak usah yang mahal-mahal. Karena kalau kompornya listrik, pancinya nggak bisa merek Jawa. Dia nggak menyimpan panas, gitu kan? Kalau kompornya biasa, gas, panci Jawa, merek Jawa, bisa. Yang penting makan minumnya terpenuhi. Baik, kalau skincare, nafkah wajib bukan? Bedaknya istri, lipstiknya, eyeshadownya, eyelinernya, maskaranya, DLL, krimnya, kewajiban siapa? Kalau suaminya yang meminta, kamu cantik, kamu rawat tubuhmu, maka maka suami wajib memberikan nafkah perhiasan istri. Kalau suaminya yang minta. Kalau suami nggak minta, bagaimana ibu-ibu? Ya ibu-ibu yang nagih. Baik, ya itu cara ketiga agar kita masuk surga bersama keluarga. Jalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Yang keempat, sabar dan istiqomah. Dalam membimbing keluarga butuh kesabaran, butuh istiqomah. Inilah kunci keberhasilan dalam keluarga. Kita membimbing keluarga, istri, anak harus sabar. Istri dibilangin sekali kadang ngeyel, tahu ngeyel? Kekeh. Ya. Sabar, terus istiqomah. Anak kita diberitahu A, B ini tidak baik, kadang anak tidak nurut. Maka harus sabar, istiqomah. Bapak Ibu, ada 4 perkara yang anak tidak boleh kita kasih toleransi, harus dilarang. Tidak ada kata toleransi, ada 4 perkara. Anak itu tidak boleh diberikan toleransi, harus dilarang. 1. Dalam perkara yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, anak tidak boleh dikasih toleransi. Contohnya apa Pak? Membahayakan diri anak dan orang lain. Main petasan. Bahaya? Bahaya. Membahayakan siapa? Diri sendiri, membahayakan orang lain. Jangan ditoleransi. Lihat anak main petasan, cegah, larang, ambil koreknya, ambil petasannya. Tidak ada toleransi karena membahayakan.
membahayakan. Main api di bawah tiang listrik, bahaya. Cegah, nggak ada toleransi, nggak apa-apa, mereka kan masih kecil. Tidak ada, karena membahayakan. Yang kedua, anak jangan diberi toleransi jika melanggar aturan negara. Jika melanggar aturan negara, aturan wilayah, daerah. Contoh, anak belum punya SIM diberikan motor. Melanggar aturan enggak? Jangan ada toleransi. Anak minta motor, dia belum punya SIM, jangan dikasih. Tegas. Siapa di sini yang anaknya sudah bawa motor padahal belum punya SIM? Ada? Banyak. Siapa lembaga pendidikan yang membolehkan muridnya bawa motor padahal masih kelas SMP, SMA, belum punya SIM? Tanggung jawab. Pengelola pendidikannya tanggung jawab. Karena nggak boleh melanggar aturan negara. Dan itu terbukti banyak kecelakaan terjadi gara-gara siswa belum punya SIM, dia bawa motor. Di perumahan kami banyak kejadian siswa meninggal dunia. Kenapa? Bawa motor ketabrak mobil truk kontainer. Karena anak itu psikologisnya nggak siap, dia tuh belum siap bawa motor. Bawaannya apa? Kenceng, ngebut, nggak tahu di depan itu kontainer harusnya berhenti, jaga jarak, dia nggak paham itu. Akhirnya banyak korban. Maka setiap yang melanggar aturan pemerintah negara, anak jangan diberikan toleransi. Siap? Yang ketiga, tidak ada toleransi sama anak. Yang ketiga, ketika melanggar aturan agama. Ketika melanggar aturan agama. Anak gadis kita minta izin, Bu, izin ya, mau kemana? Mau keluar. Sama siapa? Sama pacar. Diizinkan, Pak? Keluar sama pacar laki-lakinya. Bapak-bapak izinkan atau tegas? Tegas. Tidak ada toleransi. Karena pacaran secara agama hukumnya haram, melanggar aturan agama. Anak-anak kecil minta uang buat apa? Beli pulsa, main judi online. Sekarang judi online pakai pulsa ya. Slot, tahu slot? Judi. Minta uang dia ke orang tuanya. Buat apa? Beli pulsa, main judi. Kira-kira bapak-bapak tegas atau toleransi? Harus tegas. Ibu-ibu harus menolak. Jangan anaknya nangis, kitanya ikut nangis. Dikasih, jangan. Ini perkara yang tidak ada toleransi dalam masalah ini. Ketika melanggar aturan agama. Yang keempat, anak tidak boleh diberikan toleransi apabila berteman dengan teman-teman yang buruk, berteman dengan teman-teman yang buruk dan jelek. Mau main kemana? Ke itu sama siapa? Si A. Ternyata temannya pengkonsumsi narkoba. Tidak boleh. Tidak ada toleransi. Stop. Karena teman yang buruk
bisa mempengaruhi kepribadian anak kita. Bahkan tidak mustahil anak kita ikut-ikutan. Inilah 4 perkara yang tidak boleh ada toleransi kepada anak-anak kita. Maka sabar, istiqomah membimbing anak-anak. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Apa kata Allah? Perintahkan keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah. Bapak-bapak yang punya anak laki-laki, kalau subuh anaknya bangunin, sabar kita, istiqomah, bangunkan. Jangan dibiarkan tidur, padahal anaknya sudah kelas 5 SD, sebentar lagi balik. Biasakan. Jangan kasihan, dia lagi tidur ngantuk subuh, nggak, bangunin. Dan kita harus istiqomah juga sabar. Anak itu kalau dibangunin subuh, dari kamar pindah ke depan. Dibangunin di depan sofa, bangun, bapaknya berangkat, tidurlah. Sabar. Membimbing anak baca Iqra, sabar. Jadi minimal Bapak Ibu, anak kita bisa baca Quran lewat tangan kita. Dia hafal surat Al-Fatihah lewat mulut kita. Sebagai orang tua, jangan diserahkan ke guru ngaji. Guru ngajinya dapat pahala, orang tuanya tidak dapat apa-apa. Padahal itu anak kita. Jadi minimal Iqra 1-6 di depan kita. Dia selesai. Setelah itu bapak-bapak mau serahkan guru ngaji, nggak ada masalah. Yang penting Iqra 1-6 selesai lewat kita. Dia udah bisa baca Quran. Surat-surat pendek minimal Al-Fatihah. Saya yakin Bapak Ibu hafal Al-Fatihah. Masa ngajarin anak Al-Fatihah diserahkan ke guru? Jangan. Harus sabar, istiqomah. Bapak ada majelis di rumah dengan anak. Bis maghrib misalkan, sini duduk, ngantri satu-satu. Yang ini anak pertama sudah Al-Quran, baca, selesai. Anak kedua maju, masih Iqra, baca Iqranya. Ada? Kalau belum ada, buat majelis. Agar nanti kita di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai orang tua. Saya sudah mengajarkan anak saya Al-Quran lewat mulut saya sebagai orang tua. Minimal itu. Masalah ilmu-ilmu yang susah, fikih, tauhid dan lain-lain, bisa diserahkan ke guru sekolah. Tapi yang dasar-dasar, baca Quran, Al-Fatihah yang dia akan baca sepanjang hidup. Minimal sehari 17 kali baca Al-Fatihah, pahalanya mengalir ke orang tua. Bapak Ibu bisa bayangin kalau anak kita hafal Al-Fatihah lewat guru ngaji. Itu 17 kali Al-Fatihah dibaca selama anak kita hidup dalam sehari. Pahalanya buat guru, mana buat orang tua. Rugi kita, itu anak kita tapi pahalanya untuk ibu guru, bapak guru. Rugi. Maka harus sabar, istiqomah mendidik anak. Terakhir, cara agar kita masuk surga bersama keluarga, mintalah
karunia darinya. Mintalah karunia dari Allah. Masuk surga bersama keluarga tidak semata-mata mengandalkan amal soleh, tapi sebab yang paling besar adalah rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah. Maka mintalah kepada Allah agar kita sekeluarga bisa melangkah bersama masuk ke dalam surga. Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, la yunajjiya ahadan minkum amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin. Amalan tidak akan menyelamatkan seorang pun di antara kalian. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak juga saya. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepadaku. Yahya bin Mu'ad mengatakan, apabila Allah telah membentangkan karunia-Nya, tidak akan tersisa satu kejelekan pun pada seseorang. Artinya saudara-saudaraku, mintalah kasih sayang Allah. Sebab masuk surga yang paling besar kasih sayang dari Allah. Kita dengar kisah pelacur masuk surga. Amalannya nggak ada, kok bisa masuk surga? Karena dia dapat kasih sayang dari Allah. Kita dengar kisah pemilik bitokoh. Apa bitokoh? Kartu kertas tulisannya la ilaha illallah. Satu secarik kertas ini ditimbang di dalam satu neraca. Timbangan yang lain isinya catatan amalan dosa sampai setinggi langit. Orang ini sudah pesimis. Apa pesimis? Nggak ada harapan, saya pasti masuk neraka. Satu lembar tulisan la ilaha illallah melawan berlembar-lembar dosa, catatan amalan dosa. Kalau di dunia ini ditimbang, kira-kira yang lebih berat yang mana Bapak? Yang lembaran dosa. Bapak tumpuk deh, buku tebel dengan selembar, yang berat buku yang tebel. Orang ini sudah pesimis, nggak akan masuk surga. Akhirnya ditimbang, yang berat ternyata selembar kertas tulisan la ilaha illallah. Dari mana? Kasih sayang Allah. Nggak bisa dipikir dengan akal. Kok bisa kitab yang tebal kalah dengan selembar kertas kasih sayang Allah. Maka jangan bosan-bosan kita minta sama Allah, ya Allah, aku minta surgamu dan apa-apa yang bisa mendekatkan ke dalam surgamu, dan aku berlindung dari neraka dan apa-apa yang bisa mendekatkan ke dalam neraka. Masukkanlah aku bersama keluargamu ke dalam surgamu dengan kasih sayangmu. Allahu Akbar. Ini sebab yang paling besar kita bisa membawa keluarga ke dalam surga. Allahu ta'ala a'lam. Baik, selanjutnya kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Nah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Syahrul Fatwa LCMA Hafizahullah atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
pemberat timbangan amal kebaikan, serta menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup acara tabligh akbar pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan insya Allah akan kami bacakan satu persatu untuk dijawab langsung oleh Al-Ustadz Syahrul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga bersama keluarga adalah dambaan segenap umat Islam pada umumnya. Adakah doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa masuk surga bersama keluarga? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang meminta surga, sebelum kami sebutkan doanya, doa meminta surga itu bukan berarti kita tidak ikhlas. Karena menurut sebagian pemahaman, orang-orang yang punya pemahaman tarekat, kalau doa nggak boleh minta surga. Sehingga mereka punya senandung, aku tidak pantas masuk ke dalam surga dan tidak kuat menerima siksa neraka. Jadi mau kemana mas? Mau kemana mas? Aku tidak pantas masuk surga, tidak kuat dengan siksa neraka. Mau kemana? Jadi minta surga bukan berarti tidak ikhlas. Justru itulah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Jika kita ingin masuk surga, minta. Doa minta surga. Di antara doanya yang paling simpel, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung dari api neraka. Ucapkan 3 kali. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkannya 3 kali, wajib masuk surga. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Sudah hafal? 3 kali saja ya. Itu diantara yang paling simple. Yang panjang juga banyak, tapi itu yang simple saja. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, jika kita berkumpul dengan orang-orang beriman, maka nanti di akhirat bisa saling menarik ke surga. Namun kadang dalam satu keluarga atau circle pertemanan ada saja yang sedikit berbuat keburukan. Apakah nanti yang beriman lebih banyak masih bisa menarik saudara atau teman kita sama-sama masuk surga? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. ada hadis-hadis yang menceritakan keadaan nanti di akhirat, bahwa penduduk surga dia akan mencari teman-temannya yang dulu di dunia tapi tidak kelihatan di surga. Apakah kita bisa tarik teman-teman tersebut? Bisa, kalau memang amalan dosanya sudah terhapus dengan siksa di neraka. Ya, orang yang masuk neraka akan disiksa sesuai banyaknya dosa. Kalau sudah, dia akan dimandikan di sungai surga. Ada yang keluar dari neraka sudah seperti kayu bakar yang hitam. Tidak kelihatan wajahnya, tapi begitu masuk sungai surga
bersih lagi. Jadi yang masuk neraka disiksa sesuai ukuran banyaknya dosa. Karena itu kaum muslimin, jangan siksa neraka dimain-mainkan, dipermainkan jadi konten. Hari pertama bro di neraka rasanya panas. Ya Allah, ini bukan main-main, ini adalah tujuan akhir. Surga atau neraka? Sudah lihat belum kontennya? Main-main dengan neraka. Ini kita hari pertama di neraka. Nggak ada. Ini masalah agama, masalah prinsip yang tidak bisa dibuat main-main. Maka kita harus minta surga langsung, tidak ada mampir ke neraka. Nah, Allah. Boleh? Siap. Ada kuis pertanyaan buat jamaah. Hadiah pertama, apa hadiah pertama? Masya Allah. Ya, hadiah pertama ini hadiah romantis. Apa hadiah romantis? Pulang ngaji, istrinya harus dibawa ke tempat jalan-jalan. Apakah makan, beli baju, atau sekedar beli popcorn? Siap? Yang berani silakan berdiri. Saya nggak akan melempar pertanyaan rebutan karena pasti rebutan. Berdiri yang berani. Ternyata tidak ada yang berdiri. Atau boleh dibalik, istrinya yang ngajak suami. Ada bapak-bapak yang berani berdiri. Ya, Masya Allah, ini laki-laki. Satu pak. Iya, satu dulu. Satu dulu ya, nanti berikutnya. Siap pak? Insya Allah siap. Siap. Pertanyaannya, bacakan ayat. Udah ngeper dulu. Susah emang kalau ayat. Susah. Ganti ya. Bacakan hadis. Waduh, susah juga. Ya udah, bacakan surat yang dihafal. Surat Al-Quran, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah, jazakumullah khairan. Sudah, silakan panitia. Nah, semoga cukup pak ya. Kalau enggak dicukup-cukupin. Gorengan boleh, gorengan. Ada lagi kuisnya? Buku, sini. Ibu-ibu mau buku? Dua untuk bapak-bapak terlebih dahulu. Berdiri. Bapak, ya. Siapa? Sebutkan cara pertama untuk membawa keluarga ke dalam surga. Cara yang pertama yang disebutkan dalam buku. Yang pertama adalah memilih pasangan suami atau istri yang soleh atau yang soleha. Masya Allah, sahih, mumtaz. Ini hadiahnya. Yang kedua, berdiri lagi buat bapak-bapak. Untuk bapak-bapak ada? Ya. Akhi, siapa namanya? Lupa saya. Mujahim, kakak dari Gebal. Sudah lama nggak ketemu dengan beliau ini. Baik, akhi,
Sebutkan sebab terbesar seorang bisa masuk surga. Rahmat dari Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Sahih. Ya. Ibu-ibu dipegang mic-nya. Sudah siap ibu-ibu? Ada yang berdiri? Silakan berdiri. Ada? Siap. Pertanyaannya ibu, sebutkan nafkah yang wajib diberikan kepada istri. Tadi sudah kami sebutkan. 1, tempat tinggal. 2, pakaian. 3, makan minum. Ini bukunya dibaca bareng-bareng. Ya, kasih 3. Ya, kasih 3. Silakan diambil. Ada lagi kuisnya? Ngabisin, ya. Ibu lagi ya. 1 lagi buat ibu-ibu. Sudah siap? Pertanyaan. Sebutkan cara kedua membawa keluarga ke surga. Cara yang kedua. Tadi cara yang pertama sudah dijawab oleh bapak-bapak. Cara yang kedua. Sabar dan istiqomah. Bismillah. Ya. Jagalah keluargamu dari api neraka. Jagalah keluargamu dari api neraka. Ya. Diambil bukunya dari balik tabir. Baik. Bapak-bapak masih ada yang mau buku? Ya. Pertanyaan rebutan. Untuk bapak-bapak, tolong panitia dilihat siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaannya, sebutkan nama sahabat Nabi yang tanahnya diwakafkan dan sampai sekarang terus mengalir. Saya nggak ngelihat, panitia yang nentuin. Yang mana? Siapa dulu nih? Yang mana? Yang mana? Ah, ini Bapak. Siapa nama sahabat yang tanahnya diwakafkan, pahalanya sampai hari ini masih mengalir? Sahabat Utsman bin Affan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, rebutan. Panitia tolong diperhatikan. Sebutkan doa minta surga. Silakan. Ayo bacain. Silakan dibacakan. Bismillah. Allahumma inni as'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, Masya Allah. Wa'udzubika minan nar. Ya. Ada yang belakang? Ya, yang belakang yang mana? Oh, pertanyaan untuk yang belakang. Ya Pak, yang angkat tangan tadi silakan berdiri. Yang mana? Yang mana? Panitia, panitia. Bapak yang biru, yang hijau, ya. Siap, Pak. Ya. Pertanyaannya, sebutkan cara yang keempat membawa keluarga ke surga. Cara yang keempat. Nyatet tidak? Yang keempat, kan ada 5 cara membawa keluarga ke surga. Ke-1 udah, kedua udah, ketiga udah. Yang keempat apa? Sabar, Ustaz. Sabar dan istiqomah. Masya Allah. 1 lagi.
Ya, sisi kanan kiri saya. Ada yang berani ditanya? Tidak ada. Rebutan. Tolong dilihat. Rebutan ya. Ya. Bapak-bapak, tadi nafkah istri yang wajib ada 3. Tempat tinggal, pakaian, makan dan minum. Apakah suami wajib memberikan nafkah perawatan tubuhnya? Yang mana? Bapak yang ini. Wajib tidak, Pak? Wajib jika suaminya yang meminta. Kalau suami tidak minta, istri minta. Tidak wajib. Ya. Sudah? Habis? Habis. Ya. Sampai di sini tabligh akbar kita di hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi gambaran bagaimana kita membawa keluarga masuk ke dalam surga. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan. Akhirnya kita tutup tabligh akbar ini dengan membaca doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada hadiah untuk Naide 14 yang di medsos dan Lulu Yu Lestari 11 bisa diambil di panitia. Silakan voucher dari POH Day. Terima kasih. Ada nggak?